Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, apa kabarnya? Insya Allah dalam keadaan sehat ya. Nah, kembali bertemu dengan Ustadz. Kali ini kita akan membahas bagaimana persiapan kita untuk menuju ujian akhir sekolah dalam bidang studi bahasa Indonesia. Anak-anak Ustadz, simak videonya sudah sampai habis. Jangan di skip, jangan lupa like dan subscribe-nya. Kemudian pastikan antum betul-betul menyimak semua yang dijelaskan pada video ini. Ustaz berharap nilai kalian 100 semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita mulai dari nomor 1. Baik, untuk nomor 1 soalnya sangat gampang sekali ya. Di sini indikatornya disajikan sebuah teks narasi. Peserta didik mampu memaknai teks dengan benar. Nah, makna kata atau makna dari teks tersebut adalah bersifat tersirat. Ingat, tersirat. Kalian harus mengartikan secara keseluruhan dari teks tersebut. Nah, Ustaz sudah sediakan contoh soal. Contohnya seperti ini. Bacalah soal narasi berikut. Ketika aku masih kecil, aku sangat menyukai bermain di sawah. Aku akan berlari-lari di antara tanaman padi yang hijau dan menyanyikan lagu anak-anak. Aku merasa sangat bahagia dan bebas ketika bermain di sawah. Pertanyaannya, apa yang membuat penulis merasa bahagia? Nah, ini dia pertanyaannya, apa yang membuat penulis merasa bahagia? Coba lihat opsinya. A, bermain di rumah, adakah hubungannya dengan teks? Tidak. B, bermain di sekolah, apakah ada hubungannya dengan teks? Tidak. C, bermain di sawah, apakah ada hubungannya dengan teks? Mungkin. D, bermain di mall. Nggak ada kita bahas mall. Sesuaikan jawaban dengan teks. Maka jawaban yang paling tepat untuk nomor 1 adalah C. Ingat, untuk soal seperti ini sesuaikan dengan teks. Oke? Yuk lanjut nomor 2. Nah, kita masuk soal nomor 2. Soal nomor 2 ini disajikan teks informasi. Peserta didik mampu memahami pesan yang berdasarkan teks. Nah, kalau soal ini baca yang diminta terlebih dahulu. Coba, Ustaz sudah sediakan contoh. Contohnya sangat sederhana sekali. Ada sebuah teks, tapi jangan baca teksnya dulu. Baca yang dimintanya. Apa yang dimintanya? Coba lihat contoh soal. Apa yang membuat Gunung Merapi terkenal? Nah, cari mana kata terkenal pada teks tersebut. Ada jawabannya, ada pada kalimat terakhir pada teks. Coba baca. Gunung ini terkenal karena letusannya yang sering terjadi. Nah, ada enggak opsi yang bersifat letusan yang sering terjadi? Ada kan? Jawabannya ada poin C. Jadi ya, sifat soal-soal seperti ini cukup sesuaikan dengan teks saja. Oke, lanjut soal nomor 3. Nah, lanjut kita masuk kepada soal nomor 3. Disajikan puisi anak, peserta didik dapat mampu menentukan amanat yang terkandung. Nah, amanat yang terkandung caranya harus membaca puisi terlebih dahulu. Yuk kita baca soalnya. Aku memiliki teman yang baik. Dia selalu ada untukku, membantu aku dalam kesulitan, membuatku merasa bahagia. Nah, apa amanatnya? Coba lihat. A, penting memiliki banyak harta. Tidak, kita hanya bahas teman. Kalau soalnya seperti ini, baca baik-baik opsi pilihannya, sama seperti nomor 1 dan nomor 2. Jawabannya ada pada poin B, karena pentingnya memiliki teman. Soal seperti ini sangat sederhana. Ingat, kuncinya teliti. Oke, lanjut soal nomor 4. Masuk kita kepada nomor 4. Nomor 4, disajikan teks, peserta didik dapat menentukan ide pokok berdasarkan teks tersebut. Nah, ide pokok ini adalah inti dari teks tersebut. Apa yang dibahas pada teks, itu yang dinamakan oleh ide pokok. Nah, Ustaz sudah sediakan satu contoh soal, silakan dijawab. Teksnya panjang. Nah, jadi apa ide pokok di atas? Untuk mencari ide pokok, jawabannya sangat simpel. Baca kalimat pertama, baca kalimat terakhir, dan sesuaikan dengan opsi jawaban. Coba lihat, menghemat energi adalah salah satu cara untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Itu saja. Coba lihat opsinya, mana yang paling pas? Betul, yang paling pas itu adalah B, pentingnya menghemat energi untuk mendapat perubahan iklim. Nah, soal-soal seperti ini juga dibaca terlebih dahulu dengan teliti. Lanjut soal nomor 5. Ustadz, kita lanjut kepada nomor 5. Di pada nomor 5, antum dituntut untuk mengartikan salah satu kosakata, artinya mengartikan maksud dari kata tersebut. Nah, contohnya, dia memiliki kepribadian yang ramah dan selalu menyambut tamu dengan senyum. Nah, maksud kata ramah di sini apa? Ingat, nah, ramah itu
tidak emosian, tidak kasar, tidak memain kekerasan, lemah lembut, itu yang dimaksud dengan ramah. Dah, coba antum baca opsi A, B, C atau D yang betul. Betul, jawabannya adalah B, sopan dan baik hati, karena itu yang mencerminkan kata ramah. Dah, contoh kata lainnya. Nah, ini di luar ya, di luar. Ustadz memiliki ketakutan. Ketakutan Ustadz itu nama lainnya apa gitu? Seperti disebut dengan fobia atau ketakutan yang berlebih. Fobia atau ketakutan yang berlebih. Nah, contohnya Ustadz pribadi Ustadz nih. Ustadz tidak bisa menaiki tempat-tempat yang tinggi karena Ustadz sangat fobia, Ustadz sangat takut. Nah, itu contoh yang lain. Selain fobia apa? Ada contoh kata yaitu seperti rakus. Nah, rakus. Rakus itu apa maksudnya? Rakus itu seperti ingin makan itu terus. Sudah makan yang sini, dia makan tempat lain. Setelah makan tempat yang di sini, dia makan tempat yang lain. Jadi itu contoh atau makna dari kosakata rakus. Terakhir, ini catat nih. Kalau dapat kalian catat di buku catatan atau di buku kisi-kisi juga terserah. Satu kata lagi. Yang menggambarkan kosakata. Contohnya alergi. Nah, alergi ini apa maksudnya? Alergi ini adalah maksudnya suatu kondisi tubuh yang menolak sesuatu. Contohnya ketika antum berada di tempat dingin, tiba-tiba badan antum bentol-bentol. Itu termasuk dengan contoh alergi. Nah, jadi untuk kosakata ini betul-betul dipahami terlebih dahulu apa maksud dan artinya. Oke? Kita lanjut nomor 6. Nah, usai kita masuk kepada nomor 6. Nomor 6 ini kita membahas tentang jenis-jenis teks. Dan sekalian, seperti yang sudah Ustaz ajarkan, ada beberapa jenis teks. Yang pertama teks narasi, teks formulir, teks observasi, teks deskripsi, dan teks-teks lainnya. Nah, Ustaz untuk teks kalian harus benar-benar membaca catatan kalian kembali. Semua jenis teksnya sudah ada di sana. Nah, anak Ustaz sekalian, untuk soal yang seperti ini betul-betul kalian pahami. Kalau dia membahas tentang ciri khas suatu benda atau suatu objek atau maupun hewan, benda dan lainnya, patung, itu adalah teks deskripsi karena dia menjelaskan secara detail tentang objek atau benda yang dijelaskan. Kalau teks yang berisikan langkah-langkah membuat atau melakukan sesuatu, itu disebut dengan teks prosedur. Ingat, teks prosedur. Kalau teks itu berisikan urutan pertanyaan untuk mengisi data-data kelengkapan seseorang secara fakta, itu namanya teks formulir. Apa namanya? Teks formulir. Lanjut, jika teks itu berisikan sebuah cerita dari awal kejadian sampai akhir kejadian, itu dinamakan teks apa? Betul, teks narasi. Ustaz sudah contohkan soal nomor 7, nomor 6. Kalian pahami dan jawab sendiri, ini jenis teksnya apa. Oke? Kalau teksnya seperti ini, maka jawabannya adalah teksnya adalah teks deskripsi, karena dia menjelaskan Gunung Merapi itu begini, letaknya begini, letaknya gini. Ini contohnya, jawabannya adalah teks deskripsi. Paham ya? Kita lanjut sekalian nomor 7 dan nomor 8 karena jenis soalnya sama. Nomor 7 dan nomor 8. Untuk nomor 7 dan nomor 8, ciri khasnya sama, yaitu menjawab pertanyaan sesuai dengan teks. Antum tidak usah jelaskan bagaimana soalnya, silakan dilihat saja di layar ada soalnya bagaimana. Tugas antum adalah hanya menentukan informasi yang sesuai. Baca bagus-bagus dan baca dengan teliti teksnya, baru dijawab. Oke, ini untuk nomor 6, 7 dan 8 dibahas pada video yang ini. Oke, kita lanjut nomor 10.
Baik, kita lanjut nomor 9 dan nomor 10. Untuk nomor 9, antum harus mampu menentukan kata dasar dari kata yang sudah diberikan imbuhan. Ingat kata-kata imbuhan ada apa saja? Ada me, ada i, ada kan, ada meng, dan yang lain-lainnya. Nah, contohnya sangat sederhana sekali. Antum cukup memisahkan kata-kata imbuhan dari kata-kata yang ada pada soal. Contohnya, kata dasarnya, kata aslinya adalah membaca. Hilangkan membacanya. Hilangkan kata yang berhubungan dengan imbuhan. Apa yang dihilangkan? Me samanya. Maka apa jawabannya? Betul. Jawabannya adalah membaca. Ingat, soal seperti ini sangat mudah ya, cuma menghilangkan kata-kata imbuhannya saja. Lanjut nomor 10, fakta dan opini. Fakta adalah sesuatu yang nyata dan bisa dibuktikan. Opini hanya pendapat seseorang dan belum bisa dibuktikan. Nah, untuk soal nomor 10, manakah pernyataan tersebut yang merupakan fakta? Antum baca. Jawabannya adalah 1 dan 4. Apa nomor 1? Gunung Everest ada tertinggi di dunia. Betul? Betul. Memang Gunung Everest yang paling tinggi di dunia. Yang B, yang nomor 2, Gunung Everest sangat indah. Betul, untuk sebagian orang, tidak semuanya. Maka yang sifatnya berhubungan dengan manusia, bukan bersifatnya hubungannya dengan data, itu adalah opini. Karena nggak semua orang menganggap Everest itu indah. Kalau Ustaz lebih suka Gunung Talamau di Talu, ya kan? Lanjut. Yang ketiga, banyak orang ingin mendaki Gunung Everest. Tidak, orang lebih banyak mau ke Makkah daripada Gunung Everest. Ya, nggak semua orang ingin mendaki. Lanjut. Gunung Everest terletak di Asia. Betul, ini fakta. Maka untuk soal seperti ini betul-betul dibaca dengan teliti. Setiap yang tidak berhubungan dengan fakta itu disebut opini. Contohnya berhubungan dengan manusia, kesukaan manusia, keinginan manusia, dan lainnya. Itu hanya opini. Yang fakta bersifat data, itulah yang dijadikan data yang benar untuk jawaban. Dah paham ya untuk nomor 9 dan nomor 10. Kita lanjut. Ustadz, kita lanjut ke nomor 11. Nomor 11, antum harus mampu menentukan mana yang kalimat intransitif. Kalimat intransitif itu tidak memiliki objek. Ingat, kalimat intransitif itu tidak memiliki objek. Sedangkan kalimat transitif dia memiliki objek. Dah, coba lihat soal. Manakah pernyataan berikut yang merupakan kalimat intransitif? A, dia 1 sedang tidur, tidak ada objeknya kan? 2, membaca buku, ada objeknya. 3, menulis surat, ada objeknya. 4, dia berlari. Mana yang tidak ada objek? Iya, 1 dan 4. Seperti itu ya. Ingat, intransitif tidak memiliki objek. Oke, lanjut. Sekalian, kita lanjut kepada nomor 12. Nomor 12 ini adalah teks prosedur, di mana antum harus mampu menentukan urutan penggunaan dari alat-alat berikut. Nah, contoh alatnya adalah blender. Ustaz membuat sebuah soal, silahkan dibaca. Nah, urutan penggunaan alat blender yang benar adalah, coba lihat. Pertama, pastikan alat tersebut dalam keadaan mati. Ada? Berarti 2. Cari saja awalnya 2. Yang awalnya 2 itu ada A dan C. Ada A dan C. Kita sesuaikan lagi. Kemudian setelah itu kita cari colokan alat stop kontak pada blender yang sesuai. Pasti harus nyambung ke listrik. Ada enggak? 5. Berarti jawabannya urutannya 2 dan 5. Nggak usah dibaca lagi. Kemudian sesuaikan saja. Maka jawaban yang paling betul apa? Iya, betul, adalah A. Nah, untuk soal seperti ini baca contoh dari Ustadz baik-baik. Oke? Nah, Ustadz sekalian, kita lanjut kepada nomor 12. Nomor 12 ini antum harus mampu mengurutkan, ingat, mengurutkan penggunaan dari sebuah alat. Ustadz sudah sediakan sebuah contoh, silakan dibaca. Urutkanlah penggunaan alat berikut dan benar. Kalau kita baca, ini alatnya adalah blender. Yang pertama, antum harus pastikan stop kontak. Ini dia. Pastikan stop kontak itu tersambung kepada listriknya. Seperti itu cari. Ada enggak? Ada. 5. Kemudian tekan tombol start. Langsung 1. Kemudian apa nih?
Kita masuk nomor 14. Kalau tadi kita bahas sinonim, sekarang kita bahas antonim. Antonim itu lawan. Ingat, antonim itu lawan kata. Saya contohkan. Cuaca hari ini. Antonim kata panas adalah sederhana. Dingin. Kayak gitu ya contohnya, yang mudah ya. Hati-hati baca soal seperti ini dengan baik-baik. Oke. Lanjut soal 15 juga dibahas pada video kali ini. 15 itu antum harus mampu menentukan kata hubung. Ini kalimat majemuk nih. Antum harus mampu menentukan kata hubung. Coba lihat. Kalimat pertama, saya ingin pergi ke pantai. Kalimat kedua, cuaca hari ini sangat cerah. Kata hubung yang bagus adalah A karena, B tetapi, C dan D meskipun. Saya ingin pergi ke pantai karena, cocok ya. B, saya ingin pergi ke pantai tetapi enggak, ini berlawanan. C, saya ingin pergi ke pantai dan enggak, kalau dan ini sifatnya sama. Saya contohnya Eed dan Okta, itu selaras. Ini enggak selaras. D, saya ingin ke pantai meskipun enggak, ini sifatnya terpaksa. Maka jawaban yang tepat untuk soal seperti ini adalah A karena. Oke, perhatikan dan jangan lupa lanjut ke video part 2 untuk bahas nomor-nomor berikutnya. Oke, jangan lupa like dan subscribe-nya, ini sangat membantu Ustaz. Terima kasih.